Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kita semua tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan perkenalkan diri dulu, terlebih dahulu ya. Nama Ibu Ana Novianti Baqiatus Soleha. Kalian bisa memanggil Ibu Ana. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai perbandingan. Sebelum kita memasuki materi perbandingan, kalian sebelumnya telah mempelajari mengenai materi perpecahan pada semester ganjil kemarin. Nah, saat ini kita akan mempelajari perbandingan. Sebelum itu, apa sih manfaat dari kita mempelajari materi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, yang pertama, kita bisa mengetahui jarak antar kota. Jadi, kita bisa mempermudah dalam menghitungnya. Kemudian, dalam membuat peta, kita juga bisa menggunakan skala dalam pembuatannya. Kemudian jika kalian ingin membuat denah rumah kalian, nah ini juga bisa menggunakan perbandingan. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi dan lebih dalam lagi kita membahas materi perbandingan, mari kita simak video berikut ini. Baik, pada awal materi kita pada kelas 7 semester 2 ini, kita akan membahas mengenai perbandingan. Jadi perbandingan itu dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kalian sadari tentunya. Nah, contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak sengaja telah atau pernah membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Contohnya, rumah Maya itu lebih besar dari rumah Rudi. Atau lapangan sepak bola itu lebih luas dari lapangan basket. Atau ada lagi contoh, harga baju di toko lebih mahal daripada harga baju di pasar. Nah, itu merupakan contoh-contoh perilaku realitas yang telah kita lakukan sehari-hari dan tanpa kita sadari kita telah melakukan perbandingan. Nah, pertama, pada perbandingan ini kita akan membahas mengenai menentukan perbandingan dua besaran. Nah, kita dapat menentukan perbandingan atau rasio itu untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda yang dibandingkan bisa berupa panjang, kecepatan, masa waktu, banyak benda, dan juga sebagainya. Nah, perhatikan contoh berikut. Terdapat contoh siswa di MTS Al-Faruq diminta untuk memilih belajar matematika atau bahasa Indonesia. Dari 250 siswa, 150 siswa memilih belajar matematika dan 100 siswa memilih belajar bahasa Indonesia. Nah, bagaimanakah cara membandingkan pilihan siswa belajar matematika atau bahasa Indonesia? Nah, penyelesaiannya tadi kita pertama tulis total dari siswa MTS Al-Faruq. Tadi ada 250 siswa. Yang memilih matematika adalah 150 siswa. Yang memilih bahasa Indonesia tadi ada 100 siswa. Nah, jika kita mengubahnya dalam bentuk pecahan, yang mana kalian telah pelajari pada semester sebelumnya, 150 siswa dari 250 ini memilih matematika. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 3/5 dengan sama-sama dibagi 50. Nah, ini itu dari siswa
yang memilih matematika. Dari siswa yang memilih matematika. Nah, selanjutnya yang memilih bahasa Indonesia. Tadi ada 100 siswa, dari 250 siswa itu memilih bahasa Indonesia. Ini juga bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 2/5. Ini memilih dari siswa yang memilih bahasa Indonesia. Nah, tadi ini maksud dari pernyataan ini adalah 3/5 siswa dari MTS Al-Faruq ini memilih matematika. Nah, yang ini 2/5 siswa dari MTS Al-Faruq itu memilih bahasa Indonesia. Nah, berapa perbandingan tadi sesuai pertanyaannya, berapa perbandingan siswa yang memilih matematika terhadap belajar bahasa Indonesia? Nah, tadi yang memilih adalah matematika dibanding bahasa Indonesia. Tadi yang memilih matematika itu berapa? Tadi yang memilih matematika adalah 150 siswa. Yang memilih bahasa Indonesia itu 100 siswa. Ini kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 50 menjadi 3. Yang ini dibanding 2. Jadi perbandingan dari siswa yang memilih matematika terhadap bahasa Indonesia adalah 2/3. Nah, artinya dari 2/3 ini, setiap 3 siswa yang memilih matematika, ada 2 siswa yang memilih bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan 2 besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, sebelumnya kita telah membahas perbandingan 2 besaran. Nah, saat ini itu perbandingan 2 besaran dengan satuan yang berbeda. Apa sih Bu maksud dari satuan yang berbeda itu? Nah, maksudnya yaitu membandingkan 2 kuantitas berbeda. Misalkan nih, membandingkan jarak yang mana satuannya adalah kilometer dengan bahan bakar yang mana itu liter, atau membandingkan jarak yang satuannya kilometer dengan waktu yang mana itu satuannya jam, menit, ataupun sekon. Ada lagi, misal membandingkan tarif internet per jam. Nah, tarif internet sendiri satuannya merupakan rupiah, sedangkan per jamnya itu merupakan waktu, yaitu jam. Nah, itu merupakan contoh dari 2 besaran yang satuannya berbeda. Nah, di sini ada sebuah contoh. Perhatikan contoh berikut ini ya. Sandi bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang jalan yang lurus, dan juga jalanan yang menurun. Sandi berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak tempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Nah, di sini waktu pertama yang Sandi catat atau pemberhentian pertama yaitu sejauh 8 km dengan waktu 20 menit. Nah, yang kedua itu sejauh 14 km dengan waktu 28 menit. Yang ketiga, sejauh 28 km dengan waktu 40 menit.
Di sini pada lintasan manakah yang lebih cepat dan pada lintasan manakah yang lebih lambat? Nah, pada lintasan manakah Sandi itu bersepeda lebih cepat dan pada lintasan keberapa ini Sandi bersepedanya lebih lambat? Nah, penyelesaiannya pertama kita tulis lintasan pertama atau pemberhentian pertama Sandi. Itu pertama sejauh 8 km dengan waktu 20 menit. Sama kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Tadi 8 km sejauh 20 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, 14 km sejauh 28 menit. Yang ketiga, berapa tadi? 28 km sejauh 40 menit. Nah, ini jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Setelah itu, bisa kita sederhanakan. Nah, kita mengubahnya ini juga untuk mengetahui kecepatan rata-rata dari bersepedanya Sandi. Yang pertama adalah 8/20, yang kedua 14/28, yang ketiga adalah 28/40. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan menjadi 2/5. Yang di sini adalah 1/2. Yang ini itu sama-sama kita bagi 8, yaitu 7/10. Nah, karena kita itu ingin mengetahui yang mana lebih cepat, yang mana lebih lambat, maka kita membandingkan ketiga ini. Ketiga kecepatan rata-rata dari bersepedanya Sandi ini. Yang pertama adalah 2/5, kedua setengah, yang ketiga adalah 7/10. Karena kita akan membandingkan, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya untuk lebih memudahkan. Di sini kita samakan terlebih dahulu. Nah, kita samakan penyebutnya. Yang pertama, karena ini memiliki penyebut 5, 2, dan 10, nah ini bisa disamakan menjadi 4/10. Yang ini 5/10. Yang ini 7/10. Nah, jika sudah memiliki penyebut yang sama, nah dari sini kita bisa melihat yang mana yang lebih besar dan yang mana lebih kecil. Dari ketiga ini, yang lebih besar adalah 7/10. Yang mana artinya adalah 7/10 ini kecepatan yang lebih cepat. Nah, lebih kecil adalah 4/10. Yang mana artinya 4/10 ini kecepatan yang lebih lambat. Jadi, ini yang lebih lambat. Yang ini yang lebih cepat. Nah, dari ini kita mengetahui 4/10 tadi dari pemberhentian pertama. 7/10 tadi dari pemberhentian yang ketiga. Jadi bisa ditulis, tadi pertanyaannya adalah pada lintasan manakah yang lebih cepat dan pada lintasan manakah yang lebih lambat. Jadi yang lebih cepat yaitu pada lintasan ketiga. Yang lebih lambat yaitu pada lintasan
pertama. Nah, atau bisa kita tulis 4/10 kurang dari 5/10 kurang dari 7/10. Karena tadi ini awalnya adalah pecahan-pecahan ini, kita tulis lagi 2/5 kurang dari setengah kurang dari 7/10. Atau bisa kita tulis awal dari kecepatan rata-ratanya. Yang pertama 2/5 tadi ini adalah 8/20. Yang ini adalah 14/28. Yang ini adalah 28/40. Nah, artinya di sini 28/40 ini lebih besar dari keduanya. Lebih besar berarti lebih cepat. Nah, yang ini karena ini paling kecil dari kedua ini, ketiga ini, yang ini lebih lambat. Nah, ini merupakan penjelasan dari perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Satuan berbeda tadi itu adalah yang pertama menggunakan kilometer sebagai satuan jaraknya, yang satuan satunya adalah merupakan waktu. Nah, dari sini bisa dipahami. Mungkin pembahasan kali ini cukup itu saja mengenai perbandingan dua besaran dan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.